Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali malam hari ini saya Madi Sekarang kembali hadir dalam dialog khusus bersama BP POM di Denpasar. Ya, pemirsa, sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Tentunya semua pihak berperan serta untuk menyediakan pangan yang aman dan yang akan mewujudkan generasi sehat di Bali. Nah, Desa Pasar Sekolah Pangan Aman mewujudkan generasi sehat di Bali. Kita akan angkat menjadi topik kita pada malam hari ini. Tentunya sudah hadir, ini banyak sekali rombongan datang ya pada malam hari ini. Tapi biasanya ada yang menyebutkan ladies first. Saya akan perkenalkan yang pertama dulu. Ada Ibu DRA Igusti Adi Aryapatni APT. Beliau adalah Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Ibu Ari, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat selalu, Bu. Puji syukur, Astungkara. Astungkara sehat selalu. Ini pertemuan yang keberapa kali ya sama Ibu Ari ya. Dan kita akan membahas tentang bagaimana pangan yang aman untuk mewujudkan generasi sehat di Bali tentunya. Terima kasih Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian kami akan juga memperkenalkan ada Bapak Nengaswardita SE, beliau adalah Perbekal Desa Dawan Klot Klungkung. Om Swastiastu, Pak Swardita, sehat selalu nge? Sehat selalu nge. Dan di sebelah Ibu Ari ada Insinyur Igusti Agung Ketut Sudaratmaja MS, beliau adalah penanggung jawab pasar tradisional Blakyu Badung. Om Swastiastu Pak Gusti. Om Swastiastu. Sehat selalu nge? Rajang kena. Kena selalu. Dan yang paling di ujung ada Bapak Ana Agung Ari Kurniawan. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bangli. Om Swastiastu, Pak Kepala Sekolah. Sehat selalu, nge? Ini kita lintas kabupaten kota ini ya malam hari ini ya. Dari Pasar, Klungkung, kemudian Bangli, dan Badung tentunya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya sama Ibu Ari. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Desa Pasar Sekolah Pangan Aman yang tentunya kita harapkan bisa mewujudkan generasi sehat di Bali tentunya, Bu. Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pangan aman itu sendiri, Bu, yang harus dikonsumsi agar kita bisa menghasilkan generasi yang sehat di Bali? Iya. Baik, kalau pangan aman itu adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya ya. Ada bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik. Nah, jadi pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya. Kalau bahaya biologi artinya mikroba, ya ini terkait higienis sanitasi yang harus dijaga. Kemudian bahaya fisik yang bisa kita lihat biasanya ya ada kerikil atau rambut, potongan rambut. Kemudian bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini bisa dari penyalahgunaan bahan berbahaya yang memang dilarang digunakan, yang sering kita dengar mungkin ya formalin, borak, rudamine B, metanilelo. Nah itu. Jadi pangan yang aman itu pangan yang bebas dari 3 bahaya itu, gitu. Itu yang harus kita ketahui ya. Iya. Berarti saya termasuk juga pengkonsumsi bahan makanan yang mengandung kimia dong. Banyak yang mengatakan kok awet ya, banyakkan formalin apa. Bercanda ya, bercanda nggak boleh itu ya tentunya. Nah, Bu Ari, kemudian ada hal yang perlu diketahui. Tentunya ada banyak sekali program-program, termasuk program nasional tentang keamanan pangan ini sendiri, Bu. Seperti apa, Bu? Iya, ini kan belajar dari hasil evaluasi, hasil pengawasan kami ya secara nasional seluruh Indonesia. Masih banyak kita temukan yang tadi, yang bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya fisik. Jadi Badan POM membuat program ya, dan ini sudah didukung oleh Bapak Presiden menjadi program prioritas nasional. Ya, program prioritas nasional ini terdiri dari tiga program ya. Ada Gerakan Keamanan Pangan Desa, kemudian ada Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, kemudian ada Sekolah dengan Pangan Jajan Anak Sekolah Aman. Jadi prinsipnya program ini adalah mengajak masyarakat komunitas untuk bersama-sama menjaga keamanan pangan. Jadi Badan POM dengan sumber daya yang terbatas bersama lintas sektor terkait ya, karena keamanan pangan ini tidak hanya tugas kewenangan tanggung jawab Badan POM, tapi banyak multisektor yang terlibat. Nah, sehingga Badan POM menginisiasi program ini sudah lama
Kalau untuk sekolah kita sudah mulai tahun 2010, pangan jajan anak sekolah aman. Kalau pasar kita sudah mulai tahun 2013. Kalau desa kita mulai tahun 2017. Itu terus bergulir kita laksanakan seluruh Indonesia. Dan mulai 2020 kita padukan ini programnya di 1 atau 2 kabupaten. Jadi kalau dulu desanya ada di Badung, pasarnya ada di Buleleng gitu. Nah, mulai 2020 kita satukan. Jadi kalau di Badung, tahun ini kita intervensi di Badung, jadi sekolah ada di Badung, pasar ada di Badung, kemudian desa juga ada di Badung. Jadi ada tahun ini ada 6 desa yang kita intervensi, kemudian pasar ada 3 pasar, kemudian sekolah kita ada 26 sekolah di Kabupaten Badung. Kalau tahun lalu di Klungkung, dan terus kita berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Jadi itu programnya. Nah, apa sih yang kita lakukan di program ini adalah mengedukasi komoditas desa, komoditas pasar, komoditas sekolah untuk dibuat kader-kader di sana. Ada kader keamanan pangan desa, kader keamanan pangan sekolah, kader juga di pasar. Nah, kader-kader inilah yang menjaga kita bintek ya, edukasi terkait keamanan pangan, bagaimana mengawasi dan bagaimana juga mengecek cara menguji ya dengan rapid test. Ya, bagaimana menguji formalin, borak itu yang bahaya kimia tadi ya. Formalin, borak, rodamin B bagaimana, sehingga di pasar ini nanti pengelola pasar itu bisa mengawasi sendiri. Jadi kan nggak mungkin Badan POM semua pasar kita atau teman-teman dinas kesehatan nggak mungkin mengawasi semua. Jadi komunitasnya ini yang kita berdayakan. Itu prinsip sehingga mempermudah tugas kami. Nah, di tahap terakhir setelah mereka bintek secara mandiri bisa mengawasi, di tahap program terakhir ini kita setahun ya programnya. Di tahap terakhir ada lomba. Ada lomba tingkat nasional. Nah, kami ajak nih bapak-bapak hebat, luar biasa ini dengan komitmen yang tinggi, melaksanakan, mengimplementasikan program yang kita intervensi di masing-masing, diimplementasikan dan juga ikut lomba nasional dan menjadi juara. Ini juara 1 semua di Provinsi Bali. Kita kirim, kita usulkan di tingkat nasional dan mengukir prestasi untuk Bali yang desa juara 1 tingkat regional tengah ya. Kemudian pasar juara 2. Kemudian sekolah juara 3 dari SMP Negeri 3 Bangli, dari Pasar Belakiu, dari Desa Dawan Klon. Nah, selanjutnya beliau-beliau yang nanti akan menceritakan pengalaman. Dan oleh-olehnya ada di depan kita nih ya. Wah, ini penghargaannya luar biasa sekali. Luar biasa, mengukir prestasi untuk Bali ya, kita bangga juga. Mudah-mudahan menginspirasi kepala desa atau lurah atau kepala pasar atau kepala sekolah-sekolah yang lainnya. Kenapa sih beliau semua berkomitmen? Apa sih dampaknya? Tentu sehat untuk anak-anak, untuk ini masyarakat. Nanti kita kulik lagi nih, apa sih tipsnya dan triknya untuk mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa sekali yang bisa menjadikan influence bagi yang lainnya untuk mendapatkan predikat juga nantinya. Baik pemirsa, kita rehat dulu, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus malam hari ini bersama BP POM di Denpasar, tentunya Desa Pasar Sekolah Pangan Aman yang mewujudkan generasi sehat Bali. Masih kita bahas pada malam hari ini. Ibu Ari, selaku Kepala Balai Besar POM di Denpasar ini sendiri. Bu, kenapa sih keamanan pangan itu sangat penting sekali, Bu? Iya, keamanan pangan penting. Kenapa? Pangan kan kita konsumsi sehari berapa kali ya, makan aja 3 kali mungkin ya.
minum dan lain-lain, dan pangan ini kebutuhan pokok. Jadi kalau ini sampai mengandung bahan berbahaya tadi, tidak aman, ya tentu faktor kesehatan, risiko kesehatan. Jadi ini sangat penting, keamanan pangan dijaga oleh individu. Jadi inilah sampai ke individu kan kita intervensi dari program-program kita ini. Baik, dari intervensi itu kemudian ada pendampingan dari desa, kemudian pasar tradisional, sekolah, dan hasilnya bisa di zoom nggak sih, Beli di sini hasilnya dari apa yang sudah dilakukan dari desa, kemudian pasar tradisional dan juga sekolah. Ini dia oleh-olehnya untuk Bali yang membuat kita menjadi bangga sekali ya Bu ya. Ya, ini dia piagam yang didapatkan nasional ya Bu ya, Bu Ari ya, tingkat nasional ya. Kalau desanya juara 1, pasarnya juara 2, sekolahnya juara 3, seperti itu ya. Untuk regional tengah ya. Ya, untuk regional tengah. Kita harapkan ini bisa menjadi influence sekali lagi bagi daerah-daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama tentunya ya. Saya ke desa dulu nih. Ada Pak Nengah Suardite nih selaku Perbekal Desa Dawan Kelot. Nih tadi waktu break saya sempat ngobrol sama Ibu, kita sempat ngobrol. Ini pecah telur nih katanya Bu ya, Bu Ari ya. Baru pertama nih ada desa yang bisa menjadi prestasi ya di tingkat nasional. Pak Nengah, ini kan tadi saya sempat mengatakan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan loh untuk mendapatkan predikat yang terbaik secara nasional ini sendiri. Tapi sebelumnya apa yang menjadi perasaan Bapak ketika mendapatkan predikat terbaik nih Pak? Oke, terima kasih. Kalau perasaannya sih pertama bersyukur ya kita. Kita itu bangga, kemudian menjadi satu prestasi tersendiri karena disampaikan di awal memang desa sama sekali belum pernah lolos untuk Bali kan. Jadi menjadi tantangan juga bagi kita bagaimana caranya untuk memecahkan telur ini secara nasional, kita bisa meraih prestasi itu. Jadi satu tantangan juga buat kita untuk meraih prestasi itu. Baik, memecahkan telur menjadi anak ayam, kemudian bertelur lagi, itu ya kita harapkan tentunya. Baik, sebenarnya apa kriteria pemilihannya Pak sehingga dari desa Dawan Kelot ini sendiri terpilih mewakili Bali akhirnya? Mungkin kita mulai di 2022 Bu Yari. Kita mulai diintervensi oleh Balai, kemudian ada 6 desa waktu itu diintervensi. Kemudian dari bintek-bintek kita ada kesiapan di desa membentuk tim keamanan pangan desa. Kemudian tim keamanan pangan desa ini membentuk kader dan komunitas. Jadi itu tim itu sama kader itu kita bintek lebih lanjut di desa. Kemudian mereka yang kita sebarkan di masyarakat, di UMKM, di warung, di kantin-kantin sekolah untuk mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapatkan lewat bintek-bintek yang sudah diberikan oleh Balai. Jadi terakhir atas penilaian dari BPOM, dari 6 desa itu kita dinominasikan menjadi yang terbaik di Bali, kemudian didampingi lagi, kemudian diuji oleh 8 kementerian Bu waktu itu. Berawal dari kita mengirim profil, kemudian jadi ini seluruh Indonesia mengirimnya. Kemudian kita dinyatakan lolos dan diuji oleh 8 kementerian sampai terakhir ke verifikasi lapangan. Jadi 8 kementerian dan lembaga itu yang menilai kita sampai akhirnya dinyatakan sebagai yang terbaik di region tengah ini. Baik. Kendalanya apa sih Pak? Atau tantangannya? Kalau tantangan mungkin tadi ya sudah kami sampaikan ya. Kendala-kendalanya berawal biasanya membentuk kader itu. Kadang-kadang kita tim mungkin sudah gampang kita bentuk di desa. Jadi tim ini untuk membentuk kader kalau tidak melibatkan peran PKK, kemudian kader-kader siaga desa, kader-kader kesehatan desa, itu yang kita libatkan. Kemudian yang paling agak menjadi tantangan adalah membentuk komunitas-komunitas, karena bagaimanapun kita mengumpulkan pelaku-pelaku UMKM yang kita gabung, yang kita bentuk dalam komunitas,
mereka harus meninggalkan pekerjaannya yang menjadi mata pencaharian sehari-hari. Tapi atas usaha-usaha yang kita lakukan, yang tim lakukan, itu sudah terbentuk dan komunitas-komunitas sudah terbentuk, Astungkare bisa berjalan. Berapa lama sih Pak untuk memberikan penyadaran, kemudian kendala-kendala tersebut bisa Bapak lalui satu persatu seperti itu? Lumayan butuh waktu sih. Lumayan butuh waktu, tapi karena ya sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban, kemudian ada komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder, kemudian dibantu oleh dinas terkait, dari lintas sektor yang terlibat gitu. Semua bisa kita laksanakan. Biasanya ya tantangannya ya di masyarakat itu sendiri, terutama di pelaku UMKM. Kadang-kadang kita mengganggu waktu mereka dalam bekerja. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan tujuan yang sebenarnya dari apa yang kita lakukan, akhirnya beliau-beliau itu berkenan untuk itu, dan Astungkare di pelaku-pelaku UMKM, kemudian warung, retail gitu, bisa menerima dan sekarang merasakan manfaatnya. Dan hasilnya juga sudah kita pajang loh Pak, seluruh Bali dan seluruh Indonesia ini sudah melihat keberhasilan dari Dawan Klot niki sendiri ya, jadi the best di regional tengah ya Bu Aria. Kemudian saya akan ke Pak Agusti Dumun. Pak Agusti selaku penanggung jawab pasar tradisional Blakio, kita berbicara tentang pasar tradisional, image-nya kok gimana gitu ya, tapi padahal ketika saya pernah beberapa kali masuk ke pasar tradisional, sekarang sudah bersih, aman, nyaman, dan tentunya pangan-pangan yang dipasarkan di sana atau dijajakan di sana juga sudah benar-benar aman. Seperti juga apa yang saya tanyakan kepada Pak Nengah Niki sendiri, ini tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu waktu juga Pak untuk memberikan edukasi, sosialisasi itu Pak. Ya, memang seperti itu adanya. Jadi kita membayangkan pasar rakyat. Ya, stigma kita kan pasti becek, sumuk, kemudian kotor dan lain sebagainya. Nah, memang ini tantangan berat bagi kita, dan kebetulan pasar kami itu kan sudah direnovasi 2018 oleh pemerintah Kabupaten Badung. Jadi stigma itu sedikitnya sudah pupus, katakanlah seperti itu. Dan sebelum ini, untuk diketahui, pasar rakyat Desa Adat Blakio itu adalah pasar SNI juga predikatnya. Kami ada modal. Pasar Standar Nasional Indonesia. Nah, mungkin itu kriterianya dilirik juga oleh BPOM, sehingga dengan demikian menjadi pilihan. Walaupun kami hanya replikasi. Jadi kepala pasar kami dilatih sedemikian rupa, kemudian dia berguru kepada pemenang tahun lalu, nah kemudian dia aplikasikan ke pasar rakyat Desa Adat Blakio. Nah, sudah barang tentu sudah ada kriteria seperti yang disampaikan oleh Pak Nengah tadi. Kita harus membuat profil. Nah, kemudian di situ juga ada form yang harus kita isi, nah, yang berkaitan dengan bangunan pasar, infrastruktur pasar. Nah, lantainya bagaimana, drainasenya bagaimana, blok-blok pengaturan dagangnya bagaimana. Itu ada skornya. Nah, kebetulan kami masuk skor yang cukup tinggi. Ya, kalau tidak salah dari 67 itu hanya 6 kami kurang, yang lainnya memenuhi syarat. Nah, dengan demikian kita masuk di kriteria itu. Nah, itulah. Nah, kemudian pasar sudah barang tentu ada 3 komunitas yang perlu kita gerakkan. Yang pertama adalah komunitas yang kita kuasai, sudah barang tentu adalah manajemen pasar. Yang kedua komunitas pedagang. Nah, yang susah diatur kan komunitas pembeli. Ini sudah barang tentu ini memerlukan pemahaman yang ekstra. Dari 2 kekuatan ini ya kita bentuk paguyuban dan lain sebagainya. Ya, program kita ini lambat laun katakanlah seperti itu bisa diterima. Ada pemahaman-pemahaman. Nanti mungkin juga ada inovasi dan lain sebagainya. Mari kita coba nanti
Oke, baik. Nah, paling di ujung nih dari tadi menunggu, nih saya kapan ditanya? Ada Bapak Pak Agung ya dari SMP Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bangli. Ini juga merupakan setelah tahun berapa ya Bu dari Nongan sendiri akhirnya Nongan kita tahun lalu 2023. Iya, akhirnya SMP 3 juga mendapatkan predikat ya bisa membanggakan juga masyarakat atau Bali ini sendiri. Pak, apa yang Bapak tanamkan kepada anak-anak bahkan untuk mendapatkan predikat ini tidak mudah loh, seperti itu Pak. Jadi intinya kami di sekolah ini kan berproses. Mewujudkan pangan aman di sekolah ini sebenarnya tidak mudah. Butuh penyamaan persepsi, butuh penyamaan komitmen dari semua warga dan stakeholder sekolah ini. Yang pertama, kami membuat sebuah program setelah ada komitmen ini ya, setelah ada komitmen dari Bapak Ibu guru dulu yang selaku ujung tombak nanti, di mana objeknya nanti adalah siswa dan kantin. Jadi kami membuat sebuah program inovasi dulu penyamaan persepsi, karena di kurikulum Merdeka juga ini kan baru juga di 2022-2023 ini kurikulum Merdeka, di mana tuntutannya bagaimana menciptakan sekolah aman, nyaman, dan inklusif. Kemudian ada intervensi dari BPOM sehingga ini semuanya nyambung. Jadi proses kami ini jadi satu jalan gitu. Jadi kami membuat sebuah program inovasi di sekolah bagaimana caranya menyamakan persepsi agar guru, siswa, dan semua warga sekolah ini punya tujuan yang jelas tentang sekolah gitu. Jadi di sekolah kami membuat program Semiba Setampan Rajapala gitu. Semiba Setampan Rajapala gitu. Jadi ini artinya SMP 3 Bangli, kita ingin wujudkan ini SMP 3 Bangli sebagai taman pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi taman pendidikan, konsep taman pendidikan yang kami ambil itu bagaimana menciptakan siswa yang aman, nyaman, kondisi sekolah yang aman, nyaman. Dan salah satunya adalah bagaimana kami menyiapkan atau menjamin pangan anak-anak di sekolah ini aman. Karena kurang lebih 6-7 jam aktivitas anak-anak ini di sekolah. Jadi kami ingin menjaga tetap kesehatan anak-anak, kemudian bagaimana kami menjaga keamanan pangannya itu agar selama dia di sekolah belanja di kantin atau dia membawa makanan dari rumah, mereka tahu mana pangan yang harus mereka konsumsi. Karena Bapak Ibu guru kami sadar betul bahwa anak usia SMP itu masa pertumbuhannya sedang tinggi-tingginya gitu. Sehingga ini karena komitmen inilah makanya Bapak Ibu guru dan semua stakeholder dan didukung oleh komite berkomitmen untuk menjaga keamanan pangan di SMP 3 Bangli ini. Nah, kemudian didukung juga dengan program-program pembiasaan agar nanti anak-anak terbiasa. Kami juga punya program di sekolah itu Bintang Pagi, berbagi informasi tentang pangan aman dan gizi. Jadi setiap hari itu anak-anak dibekali dengan bagaimana mereka mengenali pangan aman ini di sekolah gitu. Jadi setiap pagi ada yang memberi materi ini giliran ada kepala sekolah, ada guru, ada tim kader keamanan pangan dari anak-anak sendiri. Nah itu, jadi kita juga memanfaatkan semua media sosial untuk menyadarkan anak-anak tentang pentingnya keamanan pangan ini. Kami gunakan media sosial sekolah, kami gunakan YouTube yang ada, anak-anak juga membuat media podcast gitu. Karena anak-anak sekarang ini kan ada yang senang dengar langsung, ada yang senang dilihat di media. Nah ini usaha-usaha yang kami lakukan sehingga satu yang kami cari pertama itu adalah semua warga sekolah memiliki pemahaman tentang pentingnya pangan aman jajan anak sekolah ini. Sehingga setelah mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang pejas aman ini, kita akan gampang nanti. Itu kita akan gampang. Nah, kemudian setelah kita memiliki pengetahuan yang baik, baru kita akan terapkan. Jadi kita punya program Sabtu Mesari, Sabtu Menggibung Sarapan Aman Bergizi. Jadi anak-anak ini dia sudah bisa menyiapkan konsumsinya sendiri dari rumah. Apa yang mereka harus bawa gitu. Selain memang di kantin sekolah ada. Kantin sekolah ada intervensinya juga nanti dari sekolah seperti apa produk makanan nanti yang boleh dijual. Ada tim kader keamanan pangan juga yang nanti
setiap periode cek kondisi kantin, kondisi makanan di kantin, ya apa tidak kadaluarsa. Dari BPOM juga datang ke sekolah membantu ngecek selalu kondisi memberikan makanan pengawasan juga. Ya, baik, itu. baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi ini inovasinya yang apa ya, cukup menarik sekali dengan kata-kata atau kalimat-kalimat semibas stampan seraja pala seperti itu. Ya. Kemudian mitang pagi, Sabtu mesari, megibung itu yang luar biasa sekali. Nanti kita akan bahas lagi, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam dialog bersama BPOM di Denpasar, Desa Pasar Sekolah Pangan Aman, wujudkan generasi sehat Bali tentunya. Nah, ini yang harus kita bisa dikatakan publikasikan kepada masyarakat bagaimana pangan aman itu sangat penting sekali untuk generasi yang sehat untuk mewujudkan Indonesia emas tentunya. Itu goalsnya nanti. Saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung dari SMP Negeri 3 Bangli Niki sendiri. Pak Agung, berarti untuk mewujudkan ini hadiahnya ini sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga, Pak? Iya. Kalau untuk memberikan edukasi, pengertian kepada masyarakat di sekitar dan juga adik-adik di sekolah tersebut. Iya, kalau proses sih memang panjang. Sebenarnya di sekolah itu kan terus berproses. Yeah. Dari intervensi BPOM mulai di SMP 3 Bangli itu kami terus berproses. Jadi bagaimana sekolah menyiapkan satu anak-anak yang sehat dulu nih. Dengan intervensi BPOM kita lebih gampang sebenarnya karena dibantu dari segi pengetahuan, apa yang harus kami lakukan di sekolah, ini sangat dibantu oleh BPOM. Yeah. Sebelumnya kan kami, ini kantin, jadi apa yang harus di kantin itu kadang pihak sekolah nggak ngerti ini. Tapi begitu ada intervensi dari BPOM ini banyak memberikan ilmu gitu. Jadi langsung mengecek juga makanan. Jadi itu syukurnya kita diintervensi oleh BPOM. Jadi kita sangat gampang, sangat dibantu. Mana makanan yang tidak boleh dijual di kantin. Baik. Kemudian bagaimana harus menghindari 3 cemaran tadi itu, cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik ini. Nah itu yang kami rasakan, prosesnya lama dan ini pun tidak boleh berhenti, karena di sekolah setelah BPOM ini nanti kan kami harus mandiri. Kemudian dari Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan surat edaran tentang sekolah sehat, dan sebagian isinya itu hampir sama dengan BPOM. Jadi sekolah itu harus terus berproses. Jadi bisa dikatakan sosialisasi tim keamanan pangan kepada pedagang kantin sehat juga tetap dilakukan. Tetap harus, itu wajib. Selama sekolah ini berjalan, jadi kita pelayanan kepada siswa ini harus terus terjaga. Anak-anak ini harus tetap sehat. Jadi kalau memang anak-anak ini sudah sehat, dari nutrisinya sehat, maka proses pembelajaran di kelas juga akan berlangsung dengan baik. Inovasi itu tetap dilakukan sampai saat ini, Pak? Ya harus tetap karena inovasi ini kan ada alat ukurnya nanti. Ya. Misalnya bagaimana tingkat pengetahuan anak-anak tentang pejas aman ini kami sering teskan, sehingga nanti kita tahu sejauh mana anak-anak kita di SMP 3 ini mengetahui, paham tentang pangan jajanan anak sehat. Baik. Bahkan materi ini kami masukkan kemarin ke dalam materi MPLS, sehingga dia sudah kenali sejak dini. Oh iya. Jadi ada program yang dilaksanakan oleh sekolah, ada program yang dijalankan oleh anak-anak OSIS. Misalnya kalau pengelolaan sampah, anak-anak OSIS kami itu punya program Sinar Kosmis, sistem integrasi pengelolaan sampah harian dan konservasi mini. Bagaimana mereka mengelola limbah yang ada di kantin ini, sampah sekolah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik. Kemudian mereka juga punya program Matahari Osba, membawa tumbler setiap hari. Ini OSIS. Jadi dengan membawa tumbler itu, jadi kita bisa mengurangi sampah plastik itu hampir 50% di sekolah, hampir 50%. Nah itu yang mereka lakukan anak-anak karena memang sudah terbiasa. Guru melakukan inovasi untuk perbaikan sekolah dan anak-anak juga mengikuti gitu. Jadi ya saya selaku kepala sekolah
agak lebih gampang. Jadi satu kuncinya adalah komitmen, kemudian melakukan. Dan melakukan aksi nyata. Bu Ari, kita mengetahui ada pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, goes to school seperti itu. Iya, itu juga dilakukan, Bu, dari BP POM itu, Bu? Iya. Kami juga punya program goes to keamanan pangan. Juga tidak hanya sekolah, kampus. Jadi kami memang banyak program-program karena keamanan pangan itu kan untuk semua ya, dari sejak lahir udah sampai tua yang harus ya, tidak. Tapi Ibu bisa ngomong tuanya ke kamera, Bu, jangan ke saya. Kan sudah formalin katanya awet ya. Ya jadi tapi karena kita kajian risiko ya, risiko anak-anak ini kan masa pertumbuhan. Jadi kenapa kita mengintervensinya juga prioritas karena sumber daya yang terbatas, jadi SD, sekolah SD, SMP, gitu, SMA yang sudah agak dewasa kita inikan dulu. Jadi dari awal tahun 2010 itu kita SD ya, SD sekolah-sekolah. Jadi sampai kampus juga kita edukasi kemana ke sekolah semua. Baik, saya ke Bapak Gusti Agung selaku penanggung jawab pasar tradisional Blakio Badung, Pak. Kalau tadi ini kita menarik sekali dari Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Bang Liniki sendiri dengan inovasi-inovasinya, contohlah semibas tampan Raja Pala, ya. Kemudian ada Bintang Pagi, Sabtu Mesari, seperti itu. Itu juga diterapkan, Pak, di Blakio, Pak, khususnya di pasar tradisional, Pak. Inovasinya seperti apa? Baik, mungkin tidak sebanyak itu karena anak-anak sekolah kan kreatif, lebih kreatif, lebih bisa kita arahkan. Tetapi kini kami kan menghadapi 3 komunitas ini. Nah, oleh karena itu bukan berarti kami tidak punya inovasi. Inovasi kami punya, katakanlah yang berbasis paguyuban. Paguyuban pedagang pasar itu kita juga melihat ada potensi seni di situ. Nah, di situ kami kembangkan semacam pesantian. Tetapi nyanyiannya ini adalah tentang keamanan pangan. Jadi pasar ini tempat mencari nafkah, hendaknya kita werdiang, kita pelihara untuk bisa bertahan sedemikian rupa. Nah, itu namanya inovasi pasar paman, pasar pangan aman. Nah, itu kebetulan yang menyanyikan juga ini yang pesantiannya ini adalah juga pedagang pasar, dan kebetulan dia juga juara pesantian dulu di tingkat kecamatan. Penerjemahnya itu anaknya mantan kepala pasar 2 tahun atau 2 periode yang lalu. Kemudian kita juga punya uji pangan berbahaya. Nah, jadi kita ada di pasar itu ada ruang informasi, katakanlah untuk menyampaikan pengumuman dan lain sebagainya. Nah, di situ kita selipkan test kit ya. Kalau kita memiliki kecurigaan terhadap pangan, katakanlah apakah itu mengandung bahan berbahaya, kita bisa lakukan uji di situ. Petugas kami siap yang sudah dilatih oleh BPOM. Berarti setiap hari dilakukan? Pojok itu siap di situ. Baik. Ya, itu sehingga mereka bisa melakukan uji itu. Nah, kemudian sudah barang tentu sekarang siapapun di pasar ini pasti dia memiliki HP gadget. Nah, disitulah pesantian kami itu kami putar ya, katakanlah seperti itu. Kami di media karena ada WA group, ada Facebook dan lain sebagainya. Jadi di situ kita tayangkan. Nah, di samping juga kita putarkan di media pengumuman pasar, kan ada sound system yang bisa bahasa Balinya pengalu-aluan. Pengalu-aluan di situ kita sampaikan. Biasanya kan ada 2 hal yang berkaitan dengan teknis, mungkin tidak perlu kita detail sekali menyampaikan seperti itu, cukup petugas teknis yang kita bentuk. Tetapi untuk merubah perilaku ini kan, nah ini ya perlu pendekatan budaya. Yaitu yang kita lakukan melalui pesantian itu. Pendekatannya secara? Pendekatannya, pesantiannya itulah menyampaikan pesan-pesan dan itu dengan bahasa daerah. Baik. Ya, seperti pesantian di Banjar seperti itu. Bisa dikatakan ini inovasi-inovasi yang dilakukan di pasar tradisional Blakio ini sendiri menggunakan kearifan lokal, Pak? Iya, betul. Betul sekali. Dan inilah kekuatan kita. Nah, dan itu saya pun di media Facebook saya sering
mengunggah itu. Kebetulan juga ini penanggung jawab pasar tradisionalnya adalah seorang seniman seperti itu, Pak. itu klop banget ya, Pak. Jadi begini, dari tim teknis dari rekan-rekan dari BPOM memberikan informasi seperti itu. Ya malam-malam kami terus terang saja, kita bikin aja 2 bait tembang inilah yang berkaitan dengan keamanan pangan untuk pasar kita. Ya ternyata bisa, dan kita rekam, kemudian kita tayangkan, dan rupanya sudah juga dianukan oleh BPOM, ditayangkan, dan ternyata juga cukup mendapatkan respon. Jadi inilah keunggulan kita. Cukup mengena sepertinya. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi masyarakat desa akan lebih paham dengan bahasa-bahasa yang sederhana, apalagi dengan media yang memang membudaya di kehidupan mereka. Termasuk juga menggunakan media perkembangan teknologi informasi, media sosial seperti itu juga tetap dilakukan, Pak. Tetap, karena memang semiskinnya pedagang sekarang. Oh, jangan bilang miskin, Pak. Belum kaya gitu aja. Itu pasti dia memiliki gadget ya. Seperti itu. Ya, jadi bisa. Media ini sangat membantu. Baik, Bu Ari, ini yang menarik sekali kalau kita berbicara tentang Bali yang terkenal dengan budayanya, seninya, kearifan lokal yang tetap dipergunakan untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu poin juga kan, sehingga dari pusat pun memberikan penilaian yang wah ini menarik sekali, ini ya bisa menjadi contoh dari ke beberapa daerah di Indonesia. Salah satu tujuannya kan bagaimana meningkatkan kesadaran, pemahaman. Nah, bagaimana menyampaikan pesan-pesan ini kan perlu inovasi yang tadi ya. Nah, cocoknya seperti apa? Jadi kalau kita mungkin pakai bahasa daerah atau pakai bondres, ini di desa ini bentuk bondres itu lebih menarik dan mengena gitu ya. Tidak hanya kalau teori kayak kita ngajarin itu mungkin udah nggak masuk ya, boring gitu. Jadi dengan inovasi menggunakan budaya ini sangat mengena ya, dan komitmen itu cepat tumbuh, pemahaman masyarakat itu kan komitmen yang pertama yang harus kita dapatkan ya. Tanpa komitmen nggak mungkin bisa kita laksanakan. Karena ini intervensi kita kan cuma 1 tahun. Jadi setelah itu mereka mandiri. Jadi komitmen pimpinan, kepala pasar, kepala sekolah, kemudian kepala desa ini sangat penting sekali. Ya, karena terus mengimplementasikan program ini menggunakan anggarannya masing-masing ya. Kalau selama setahun ya kami dari APBN yang di Balai Besar POM dan Pasar. Tapi setelah itu pakai APBDes. Kemudian di pasar mungkin mengelola dengan ininya, di sekolah bisa ada yang pakai BOS, dana BOS. Ya itu harapan Badan POM seperti itu. Jadi keberlanjutannya. Jadi sebenarnya sih bukan prestasi ini ya. Yang penting implementasi berkelanjutan. Nah, replikasi juga. Pak Gusti, keberlanjutannya nantinya seperti apa? Ini bukan berarti berakhir dengan pencapaian hari ini aja seperti itu. Seperti apa, Bapak? Ya sudah barang tentu ini tidak boleh terputus program ini. Dan oleh karena itu media informasi, penyadaran masyarakat akan pentingnya bahwasanya pasar itu kan tempat menggantungkan hidup. Jadi jangan berpikiran pragmatis, mencari untung, jadi menggunakan bahan pengawet katakanlah seperti itu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi setelah itu kita kehilangan kepercayaan oleh konsumen. Nah, dengan ada predikat pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan media katakanlah tercetak, kita bikin leaflet, poster, kita tempel dengan predikat pasar pangan aman, sudah barang tentu akan menaikkan citra terhadap pasar kita. Ya, pasar Blakyuh dia banyak prestasinya, ya minimal seperti itu, konsumen akan sudah barang tentu akan memberikan respon yang positif. Nah, ini memang tantangan kita. Biasanya puncak daripada prestasi itu kan setelah diumumkan sebagai pemenang. Nah, tantangannya adalah bagaimana keberlanjutan. Ini yang menjadi tantangan kami, dan kami sudah komitmen dengan manajemen pasar jangan sampai kehilangan momentum itu.
Bahkan untuk aspek kebersihan, Pak, kami membentuk task force, tugas tersendiri. Karena itulah yang paling krusial, namanya juga pasar tradisional. Jangan bayangkan seperti swalayan, jangan bayangkan seperti rumah sakit setiap saat ada orang ngepel dan lain sebagainya. Tetapi pasar itu punya periode kapan dia harus bersih dan lain sebagainya. Ya, kami juga pada saat penilaian juga kami seperti itu. Jam berapa kami dinilai ini? Dan rupanya pedagang kami memaklumi itu. Dan ini loh, akan ada penilaian, kita akan stop jualan jam segini, kemudian kita harus rapi. Pasar, namanya juga pasar. Ya, indikator pasar kadang-kadang kan pasar yang justru apa namanya, sumpak itu karena semrawut itu katakanlah itu pasar yang metaksu, bukan itu. Jadi paradigma itu atau stigma itu kita hilangkan sekarang. Kenapa kita tidak bisa rapi? Karena bangunan sudah ada yang bagus, ya lantai kita sudah pakai lantai yang bersih, kemudian fasilitas sampai untuk disabilitas ya kita punya juga WC untuk itu ada, Pak. Jadi ruang ASI juga kita punya. Jadi seperti itu. Jadi papan pengumuman, TV LED untuk standar harga dan lain sebagainya kita punya, Pak. Itu yang ya CCTV juga kita punya, Pak. Kalau pasar kami bisa memantau pasar dari sini, Pak. Wah. Itu. Jangan coba-coba melakukan hal-hal yang kecurangan di pasar Blakio ya. Pernah seperti itu, ada kehilangan, kemudian rupanya anak-anak kecil yang jahil ini. Kita bisa pantau dari CCTV. Bukan hanya helm aja yang SNI, pasar juga SNI ini ada pasar Blakio di Badung. Kita akan rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bisa kami akan kembali sesaat lagi. Ya, komitmen itu yang terpenting ketika kita akan harus mewujudkan desa, pasar, sekolah, pangan aman yang bisa mewujudkan generasi sehat di Bali tentunya. Saya ke Pak Nengah Niki selaku kepala desa atau perbekal desa Dawan Klot Klungkung Niki sendiri. Pak, kalau Bapak sudah mendengar ini banyak sekali inovasi-inovasi baik dari SMP Negeri 3 Bangli, kemudian dari pasar tradisional Blakio Badung Niki sendiri, tentunya dari desa Dawan Klot juga mempunyai inovasi seperti keduanya. Ya, baik. Dari bintek-bintek yang dilakukan kemarin, ya minimal kita ada pendidikan, ada pemahaman ke dalam dulu. Setelah tim kita memahami betul, kita ciptakan beberapa inovasi yang mana di desa Dawan Klot sendiri kita ada beberapa inovasi, salah satunya tadi termasuk juga memanfaatkan kesenian tradisional Bondres tadi. Iya, kearifan lokal kita. Seke Bondres ini dengan pemahaman yang sudah didapat, mereka melaksanakan sosialisasi terkait dengan pangan aman ini, mulai dari posyandu di desa, kemudian di arisan-arisan PKK, dan ke depan kami rencanakan untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan di pesanggepan-pesanggepan Banjar. Jadi sasaran kita lebih cepat nyampe ke masyarakat. Ada berapa Banjar, Pak, di kita ada Dawan Klot? 5 Banjar adat, kemudian 4 Banjar dinas. Termasuk juga karena kita juga sudah dinobatkan menjadi desa cerdas, kita ada inovasi Joki Paman namanya. Wah, aduh joki, Pak. Joki Paman. Gitu. Ada pojok informasi pangan aman. Gitu. Jadi di sudut kantor desa kita siapkan ya satu space untuk kita memajang produk-produk UMKM yang sudah kita edukasi, yang sudah memiliki NIB sama PIRT-nya. Jadi satu penghargaan dari kami untuk pelaku-pelaku UMKM yang sudah menerapkan bagaimana mengolah pangan yang betul-betul aman. Jadi kami tempatkan di kantor desa di satu pojok, kemudian kami juga karena sudah desa cerdas, kita dibantu oleh kader digital desa, itu menciptakan satu inovasi juga dalam bentuk barcode. Nanti tinggal diklik aja di barcode itu, masyarakat sudah bisa mengetahui terkait dengan informasi-informasi keamanan pangan. Termasuk juga kita juga mengikuti edaran dari pemerintah daerah
terkait dengan pengelolaan sampah. Ya. Jadi desa pangan aman itu tidak melulu hanya pangannya yang aman, termasuk lingkungannya juga harus bersih, lingkungan kantor desanya juga bersih, lingkungan tempat usahanya bersih, lingkungan warungnya bersih. Gitu. Jadi termasuk juga dapur. Jadi untuk desa pangan aman mungkin yang paling kompleks Bu ya. Jadi paling kompleks. Retailnya juga gitu. Jadi kita punya inovasi namanya Pamansam, jadi pangan aman berkat sampah. Ya. Jadi kita kebetulan juga ada. Jadi bagaimana menciptakan satu inovasi yang menarik dan bisa diingat oleh masyarakat. Baik. Jadi sampah-sampah yang kita kelola di TPS 3R, sampah organiknya kita olah menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesuburan di tanaman buah, tanaman sayur dan sebagainya. Baik. Kemudian kita juga terkait dengan edukasi, kita ada sewa PAM namanya. Yang terpenting ini stikerisasi edukasi warung pangan aman. Jadi tim yang sudah kita bentuk, kemudian kader yang sudah kita bentuk dengan bintek-bintek yang sudah didapat, melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat langsung, terjun ke warung-warung, ke kantin, termasuk juga melaksanakan rapid test kit. Jadi ketika sudah lolos dari uji itu, kita pasangi warung itu dengan stiker pangan aman, warung pangan aman. Jadi wajib dikunjungi. Itu beberapa inovasi yang sudah kita ciptakan untuk bagaimana informasi terkait dengan pangan aman ini bisa cepat nyampe ke masyarakat. Baik, Pak Nengah, ini kalau kita berbicara tentang desa adat atau banjar, dari 5 banjar desa ada banjar adat dan banjar dinas, ini kan skupnya lebih luas lagi, ini dari SMP ataupun dari pasar tradisional. Ini pendekatan apa Bapak lakukan terhadap masyarakat ini sendiri, Pak, selain komitmen itu? Yang terpenting adalah dukungan dari pemangku kebijakan di desa. Jadi kita juga pendekatan dengan desa adat, dengan bendesa, kemudian klien-klien Banjar Adat dan klien Banjar Dinas kami dengan memanfaatkan media yang ada saat ini, melaksanakan sosialisasi di tingkat dusun. Jadi di Pesangkepan kami minta bantuan kepada klien Banjar Adat dan klien Banjar Dinas, sehingga informasi-informasi terkait dengan pangan aman ini nyampe juga ke krame lanang, tidak hanya ke ibu-ibunya saja yang mengelola dapur, yang mengelola warung. Jadi bapak-bapaknya juga teredukasi. Baik. Ibu Ari, dari apa yang kita dengarkan, inovasi-inovasi yang dilakukan dari desa, kemudian pasar tradisional, dari instansi pendidikan sekolah SMP Negeri 3 Bangli Diki sendiri, tentunya kendala, tantangan, termasuk akses yang dihadapi masyarakat terhadap pangan aman ini masih ada di lapangan, Bu. Kalau dari hasil pengawasan kami kan, karena tidak semua ya bisa kita lakukan tadi intervensi ini ya. Ada sekolah juga banyak, kalau sekolah ada 3.000-an, desa 700, pasar ada 300-an di seluruh Bali. Ya kan yang kita intervensi baru berapa ya? Kalau pasar dan sekolah ini baru 3%. Baik. Nah, jadi tantangan kita tentu yang tidak intervensi tentu tidak ada komitmen seperti yang setelah kita intervensi ya. Jadi tantangan ini yang pasti akan kita temukan juga yang hasil pengawasan terhadap pangan yang tidak memenuhi syarat itu. Jadi kami harapkan tentu pemerintah daerah dan kabupaten kota untuk memberi support kepada program ini untuk melakukan replikasi. Jadi direplikasi tidak hanya yang kami melakukan, tapi pemerintah kabupaten kotanya sendiri mereplikasi program-program ini. Dan sudah banyak juga yang kabupaten yang sudah mereplikasi. Harapan kami lebih banyak sehingga cakupan dari keamanan pangan desa, sekolah, dan pasar ini bisa lebih luas lagi, karena jumlah penduduk Bali kan cukup besar ya, sedangkan yang kita baru edukasi sekian. Tapi ini programnya kan baru program nasional melalui ini ya, tapi kita juga punya program-program lain juga yang kita lakukan untuk
keamanan pangan ini. Dengan program-program tersebut ini semakin meningkatnya kesadaran masyarakat atau generasi muda terhadap keamanan pangan, diharapkan dapat mewujudkan generasi yang sehat di Bali untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Bapak-bapak tetap semangat ya. Komitmen itu yang pertama yang harus kita lakukan. Ini bukan berakhir ya sampai di sini saja, tetapi ada hal-hal yang akan kita lakukan lagi untuk mewujudkan generasi yang sehat dan generasi emas itu sendiri. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi.